Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, ketemu lagi dengan channel kesayangan kita, channel Raden Jamal, yang selalu mengabarkan kepada kita semua tentang ajaran Islam, disajikan dalam ringkas, pendek, dan tentu berbobot. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang hakikat kenikmatan. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, sering kita mengartikan kenikmatan itu adalah berupa harta saja. Sering kita menyebut orang diberi nikmat tatkala orang itu diberi harta yang banyak oleh Allah. Padahal tahukah kita semua bahwa yang namanya nikmat itu tidak hanya berupa harta saja. Nikmat itu adalah apapun fasilitas, apapun karunia, apapun yang Allah berikan kepada kita, berupa kesehatan, berupa kesempatan, fasilitas, kenikmatan, kenyamanan, itu semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi yang namanya nikmat itu tidak hanya terbatas kepada harta saja. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauzi itu mengartikan kenikmatan hakiki adalah berupa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kenikmatan hakiki. Dan itu kenikmatan itu yang harus diperjuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara muslim yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa ternyata di kehidupan kita ini ada dua kenikmatan yang sering sekali kita lupakan. Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, yaitu sehat dan kesempatan. Dua kenikmatan ini, sehat dan kesempatan, ini kadang atau bahkan sering sekali orang melupakan, orang meremehkan, menganggap biasa-biasa saja. Sehat umpamanya. Ketika orang sehat, seringkali orang itu tidak sadar bahwa sehat itu mahal harganya. Baru ketika dia sakit, dia baru sadar, oh ternyata sehat itu mahal. Orang sakit, jangankan sakit keras, sariawan saja. Kita punya sariawan, dikit saja di bibir kita, maka kita akan sangat terganggu ketika kita ngomong, ketika kita makan. Belum lagi ketika orang itu diberi Allah cobaan berupa sakit yang lebih keras. Umpamanya mempunyai diabetes, umpamanya. Betapa nikmatnya sehat bagi orang yang punya sakit diabetes. Kita bisa bayangkan, saudara muslim, orang yang kena diabetes, makannya selalu dijaga. Tidak bebas. Makan ini dilarang, makan itu dilarang, makan nasi tidak boleh banyak, minum
manis-manis tidak boleh, makan buah yang manis tidak boleh. Jadi hampir walaupun dia mempunyai harta yang melimpah, walaupun dia mempunyai kekayaan yang banyak, dia mampu beli apapun, dia mampu melakukan apapun dengan uangnya. Tetapi kalau dia punya diabetes, banyak hal yang tidak bisa dia lakukan, banyak hal yang tidak bisa dinikmati. Nah ini kadang kemudian orang itu tidak sadar betapa mahalnya kesehatan itu. Kadang orang yang nyun sewu, ketika dia sibuk di sawah dengan sehatnya, kemudian dia makan ala kadarnya di tepi sawah, di pematang sawah, dengan nasi yang terbatas, lauk yang terbatas. Dengan itu kemudian dia makan lahap, enak, bebas. Tapi kadang kemudian dia membayangkan, yo cik melarati uripku, makan di tengah sawah, panas, baju, pakaian, badan kotor semua, kena tanah. Enaknya tetanggaku, dia pakai mobil, pakai jas, pakaiannya rapi, mahal, hartanya banyak. Nah, mungkin itu kita jumpai orang yang makan di sawah itu tidak sadar bahwa yang dia makan walaupun hanya sederhana makanannya, lauknya hanya sederhana, tetapi dengan sihat yang dia miliki, dia dengan nikmat bisa memakan itu dengan bebas. Seandainya dia bisa menikmati makanan itu, dia bisa meresapi, dia bisa membayangkan betapa nikmatnya makanan yang dia makan itu, tentu dia akan dengan mudah bahwa ternyata sehat itu bisa makan bebas, tidak ada sakit, tidak ada keluhan apa-apa. Itu betapa nikmatnya. Dia tidak tahu bahwa tetangganya yang pakaiannya bagus, yang bermobil, belum tentu ketika makan itu bisa nikmat seperti dia. Boleh jadi tetangganya yang pakai jas, pakai mobil rapi itu, ketika makan dia akan terbatasi sekali. Mungkin punya sakit darah tinggi sehingga tidak bebas makan daging, mungkin punya diabetes sehingga tidak bebas makan nasi, dan seterusnya. Dan ini yang kemudian kadang-kadang tidak disadari oleh kita semua. Maka hadirin, sekali lagi, yang namanya kenikmatan sehat itu sangat mahal. Dan itu seringkali dilupakan oleh manusia. Dan satu lagi yang sering dilupakan oleh manusia adalah kesempatan. Waktu, kesempatan. Itu sering sekali dilupakan. Banyak orang kemudian menyanyiakan kesempatan itu. Dia punya harta banyak, punya kesempatan untuk beramal, tetapi tidak dilakukan. Dia punya mata yang normal, yang bisa digunakan untuk membaca, tetapi kesempatan itu tidak digunakan untuk membaca Al-Quran. Dia punya kesehatan yang mestinya bisa digunakan untuk ibadah, tetapi kadang kemudian dilupakan kesempatan untuk beribadah itu. Nah, kesempatan ini kemudian kadang kita kemudian berlalu begitu saja. Masa muda enak-enakan saja, tidak berkesempatan, tidak digunakan untuk beribadah, untuk meningkatkan kualitas diri, digunakan untuk berfoya-foya, bersenang-senang, semboyannya mumpung masih muda dinikmati sebisanya, masih muda dipuas-puaskan untuk mencari kesenangan. Tahu-tahu sebentar lagi kemudian sudah tua. Tahu-tahu
sebentar lagi kemudian sakit-sakitan. Sehingga masa muda yang mestinya digunakan untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan potensi, berlalu begitu saja tanpa ada potensi yang dikembangkan, tanpa ada nilai positif yang dia kembangkan. Tahu-tahu tiba-tiba kemudian sudah berumur 40 tahun. Tahu-tahu kemudian tidak sadar tubuh kemudian sakit-sakitan, sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk mengembangkan diri. Nah, kalau itu yang terjadi, maka tentu penyesalan akan datang menghampiri kita. Saya kira hadirin, dua hal itu yang perlu saya sampaikan, bahwa kenikmatan itu haruslah kita syukuri, terutama kenikmatan berupa sehat dan kenikmatan berupa kesempatan. Itu perlu kita perhatikan sehingga kita tidak lalai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.